Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini. Marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan di waktu siang kita dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita ambil dari Yohanes 15 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Amin. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih menjadi hal yang sangat prinsipil. Dan ini menjadi substansi hidup yang tak bisa terpisahkan dari orang-orang beriman. Karena ketika kita mengasihi, ada aturan-aturan, ada loncatan-loncatan yang kita harus melihat bahwa saudara tidak akan bisa mengasihi orang lain jika saudara tidak mendasarkan kepada ketentuan yang Tuhan telah tunjukkan. Yesus Kristus berkata, jika kamu menuruti perintah-perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku yang menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Bagaimana mungkin saya bisa berkata aku mengasihi saudara jika saya lari dari aturannya? Kita memiliki role model. Orang Batak memiliki cara untuk mengatur bagaimana kita mengasihi secara seimbang. Dan istilah orang Batak disebut dengan jaminan natur. Itu adalah bagian cara orang Batak untuk mengasihi tanpa membeda-bedakan dan memiliki kasih yang seimbang. Dan prinsip ini menjadi hal yang kita harus pikirkan bahwa Kristus juga ternyata menunjukkan cara mengasihi yang benar. Persoalan yang terjadi belakangan ini adalah banyak orang mencoba untuk mengasihi tanpa aturan yang jelas. Lihatlah persoalan-persoalan yang terjadi belakangan ini. LGBT semakin marah belakangan ini. Mereka berkata, bukankah Allah itu adalah kasih? Kami mencoba mengasihi mereka dengan menerima satu sama lain. Itu adalah kasih yang mengerikan dan itu salah satu kebodohan. Saudara mengasihi dengan cara yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Allah mengasihi kita. Apa bagian yang Tuhan tunjukkan bahwa Dia mengasihi kita dengan benar? Dia memberikan anaknya untuk berkorban bagi kita. Dan Kristus berkata, aku menuruti perintah Bapa. Apa perintah Bapa? Mati di kayu salib, dia tidak lari. Dan ketika Yesus memberikan nyawanya kepada kita, itu adalah bukti bahwa Yesus mengasihi Bapa dan Yesus mengasihi kita. Nah sekarang pertanyaan bagi kita adalah, apakah kita tetap di dalam firman Tuhan? Jika kita lari dari firman Tuhan, bagaimana mungkin kita berkata, aku mengasihi dengan benar?
Saudaraku, mari kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Bahwa Yesus tidak hanya berbicara, aku mengasihi. Tetapi Yesus Kristus menunjukkan contoh bagi kita. Bagaimana cara mengasihi yang benar. Tanpa pengorbanan, tidak akan ada kasih yang sempurna. Oleh karena itu, belajarlah untuk berkorban bagi orang lain. Saudara mau berkorban bagi diri saudara, itu adalah tanda saudara mengasihi diri saudara. Tetapi ketika saudara sudah melihat bagaimana saudara berkorban bagi diri saudara, dan kemudian saudara ingin mengasihi orang lain, belajarlah bagaimana saudara memberikan yang terbaik pada diri saudara. Maka itu akan memancing reaksi pada diri saudara untuk memberikan yang terbaik bagi orang lain. Biarlah itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan ketika kita mampu mengasihi dengan benar. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat. Terima kasih Bapa, Engkau membimbing kami, menolong kami, menguatkan kami, memberikan kami pencerahan. Bapa, di dalam Engkau kami memperoleh pijakan yang benar dan tepat. Engkau mengasihi kami Bapa, dan itulah yang kami harus kerjakan di dunia ini. Sehingga dunia percaya bahwa kami adalah orang-orang yang terpilih. Ampunkan kami Bapa, karena kami lebih sering berkata kasih tetapi tidak mampu melakukan dan praktikkan. Bimbing kami Bapa, supaya kami tidak semakin menyakiti hatimu, supaya kami tidak semakin menyakiti hati orang lain. Terlebih Tuhan, supaya kami tidak menyakiti diri kami, karena kami gagal untuk melakukan perintah-Mu. Ampunkan dosa kami di dalam Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.